Hai, salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelum itu, ketong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan dan perkenan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur pada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon dalam Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengerti maksud dan tujuan daripada Tuhan. Dan kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21 di bawah perikop penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dituntun oleh tema Alkitab adalah firman Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21 ini merupakan bagian penutup dari kitab atau ketemu disebut Alkitab. Dia bukan hanya bagian penutup dari Alkitab Perjanjian Baru, tetapi menjadi satu bentuk rangkuman dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu yang menceritakan tentang keselamatan yang diberikan Allah bagi umatnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selain menceritakan keselamatan dari Allah, kitab Wahyu pada saat ini memberikan satu kata penutup yang mempertegas seluruh kitab yang kita baca selama ini. Kenapa saya bilang mempertegas seluruh kitab? Karena dalam penutup ini, kitab Wahyu mengingatkan kepada kita untuk tidak menambahkan atau mengurangi isi firman Allah yang diberitakan bagi kita. Tentu, ini menjadi satu peringatan keras untuk menjadi satu penentuk perhatian bagi kita semua yang sering membaca, merenungkan, bahkan menafsir akan firman Tuhan. Peringatan ini untuk membenahi setiap kita tentang bagaimana kita menafsir, tentang bagaimana kita melihat firman Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab hadir untuk menolong kita untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan serta kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab berisi tentang firman-firman Allah yang merupakan perwujud nyataan kehidupan Allah atau Allah yang hidup itu di dalam firman kepada kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang diberikan hikmat untuk bagaimana bisa menafsir.
Tetapi ada orang-orang tertentu yang diberikan hikmat lebih untuk menafsir tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Kenapa saya bilang ada orang-orang tertentu yang diberikan hikmat lebih? Karena ada orang-orang yang diberikan hak khusus atau kelebihan khusus untuk belajar, memahami Alkitab dengan lebih baik daripada dasarnya sampai kepada pemahaman-pemahaman khusus terkait firman Allah. Itu orang-orang yang belajar tentang teologi lebih khusus seperti para pendeta-pendeta yang ketong kenal saat ini. Tentu selain para pendeta, ada orang-orang tertentu yang ingin belajar tentang teologi, tentang firman Allah itu sendiri. Entah mereka belajar dari Google, entah mereka belajar dengan membeli buku, dan sebagainya. Nah, setiap kita yang diberikan hikmat untuk belajar tentang firman Allah ini, tentu juga ada mengalami krisis-krisis. Kenapa saya bilang krisis? Karena ada hal-hal di mana ketong lebih memasukkan permasalahan kita di dalam Alkitab. Ini maksudnya adalah ketong menafsir Alkitab sebagaimana ketong melihat ketong punya masalah. Jadi ketong memaksakan Alkitab mengerti tentang permasalahan-permasalahan hidup yang ketong alami, bukan lagi bagaimana Alkitab menuntun ketong melihat permasalahan-permasalahan hidup yang ketong alami. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam hal menafsir, ketong kan bisa membatasi setiap orang, tetapi ketong perlu membatasi ketong pun diri. Agar apa? Agar ketong tidak jatuh di dalam dosa yang menambah bahkan mengurangi isi firman Tuhan. Ingatlah bahwa sekolah sampai manapun, setinggi apapun, tidak ada haknya setiap kita untuk menambah bahkan mengurangi isi firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah dan Allah hidup di dalam firman-Nya. Harusnya ketong mewujud nyatakan itu dengan tidak mengurangi bahkan menambahkan firman Allah. Sebagaimana Allah memberikan firman-Nya untuk ketong semakin berisi di dalam Dia, perkembangan zaman akan terus berlanjut, bumi akan terus berputar untuk membuat ketong semakin belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana ketong melihat ketong pun persoalan-persoalan, tentang bagaimana ketong menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Tetapi perubahan-perubahan itu tidak akan merubah isi Alkitab. Isi Alkitab akan tetap sama dari dulu hingga sekarang. Alkitab tetap menjadi firman Allah dan Allah tetap hidup di dalam firman-Nya. Biarlah apa yang ketong baca di dalam perkembangan zaman ini terus menjadi satu penuntun, terus menjadi satu kekuatan untuk ketong dapat melewati, untuk ketong dapat menikmati perkembangan zaman ini di dalam Tuhan, di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Jadi, Bapak Mama Saudara sekalian, saya dan Bapak Mama Saudara semua kiranya senantiasa diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman Allah yang akan memperkuat ketemu kehidupan di dalam menghadapi zaman yang terus berkembang dan terus melihat bahwa kasih Allah terus ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita dan kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup akan perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa di dalam surga,
Pada saat ini kami mendoakan kehidupan pribadi lepas pribadi kami dalam tugas tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami akan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami. Kami mendoakan pendidikan kami, sekolah kami, masa libur kami Tuhan. Biarlah dalam perkenan Tuhan, kami semua boleh menikmatinya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan setiap kami yang mengalami sakit, mengalami duka cita, mengalami sukacita, kami yang dalam masa pemulihan, kami dalam masa kehidupan sendiri kami, duda, janda, fakir, miskin, segala sesuatu yang kami alami di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami kebijaksanaan, hikmat, kesehatan untuk melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami senantiasa menaikkan puji dan syukur bagi Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara semua, selamat menjadi berkat.